Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini lebih bermanfaat. Syahid Abdul Qadir dilahirkan di negara Jailan, negara bawahan Tobristan, di malam tanggal 1 bulan Ramadan tahun 470 Hijrah, dan wafat di negara Baghdad pada tanggal 10 Silih Mulud tahun 561. Jadi usianya hanya 91 tahun. Sebelum Syahid Abdul Qadir dilahirkan, ayahnya bernama Abi Soleh Janki bermimpi didatangi Nabi Muhammad SAW diiringi oleh sahabat-sahabatnya dan imam mujtahidin bersama para wali. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada ayah Syahid Abdul Qadir, "Wahai Abi Soleh, engkau akan diberikan putra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak tersebut anakku juga. Aku sangat mencintainya dan Allah sangat menyayangi anakmu, dan kelak akan menduduki pangkat yang sangat tinggi dalam pangkat kewalian seperti tingginya pangkatku dalam kenabian." Dan sesudahnya para nabi-nabi juga memberikan selamat kepada Abi Soleh bahwa kelak putranya akan menjadi Sultanul Aulia, dan semua wali-wali selain dari Imam Maksum ada di bawahan putranya, dan telapak kakinya akan berada pada pundaknya seluruh wali, dan wali yang tunduk kepadanya akan naik pangkat kewaliannya, dan yang tidak tunduk akan dilepas dari kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dilahirkan Syahid Abdul Qadir di negara Jailan, semua bayi yang terlahir pada malam tersebut semuanya laki-laki. Jumlahnya ada 1100, dan semuanya menjadi wali agar menjadi pengiringnya. Saat Syahid Abdul Qadir dilahirkan, diiringi cahaya yang sangat terang, sehingga tidak seorang pun yang berani melihat cahaya tersebut karena sangat terang sekali dan silau. Syahid Abdul Qadir sejak dilahirkan sudah berpuasa. Dia menolak disusui pada siang hari dan menyusu pada saat sudah waktunya berbuka puasa. Dan sejak dilahirkan terlihat di pundaknya ada bekas kaki Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah SAW akan menaiki buruk di malam Isra Mi'raj dan meniti pada pundak Syahid Abdul Qadir. Nasab dari ayahnya bernama Abi Soleh Janki bin Abdullah bin Yahya Al-Jahid bin Muhammad bin Daud bin Musa As-Sani bin Abdullah As-Sani bin Musa Al-Juni bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musyana bin Sayyidina Hasan cucu Kanjeng Rasulullah SAW bin Sayyidina Ali Abi Thalib karamallahu wajhah, dan putra Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW. Belajarnya ilmu fikih dari Abil Wafa Ali bin Akil dan Abil Khattab Al-Quludi dan Abil Husain Muhammad bin Al-Qadi. Belajarnya ilmu adab dari Abi Jakaria At-Tabriji. Belajarnya ilmu thariqah dari Syekh Abi Khair Hamad bin Muslim bin Warwah Ad-Dibashi, dan dipakaikan pakaian supiah oleh Qadi Abi Syahid Al-Mubarak. Beliau tiada henti naik pangkat kesempurnaan yang tinggi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau menduduki tingginya kepangkatan. Karomah kemuliaan yang dimiliki oleh para waliullah itu sangat beragam, seperti karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Telah berkata ulama besar Is bin Abdissalam, tidak ada berita satupun yang masyhur atau populer dari para ulama dari karomah-karomah para masyahid yang lebih masyhur, yang banyak diceritakan orang-orang, melebihi karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan telah berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang yang paling berpegang dengan syariat Islam. Diceritakan oleh Syekh Hawad Al-Qadri dalam kitab Tijanul Jawahir fi Manaqibi Syahid Abdul Qadir, ada seorang lelaki yang mendatangi Syekh Abdul Qadir dan memohon untuk didoakan agar dia mempunyai seorang anak laki-laki. Syahid Abdul Qadir pun berkata, "Engkau meminta sesuatu yang golim. Silahkan, nanti engkau akan mempunyai keturunan." Laki-laki tersebut pun setiap hari selalu hadir di dalam majelis Syahid Abdul Qadir. Beberapa waktu kemudian, dengan kepastian yang maha kuasa, beliau pun dikaruniai seorang anak. Namun anak tersebut perempuan, bukanlah laki-laki. Lalu anak tersebut pun dibawa menghadap Syahid Abdul Qadir dan berkata, "Wahai Tuan, aku dulu meminta untuk dikaruniai anak laki-laki, namun sekarang yang kudapatkan anak perempuan.
Syahid Abdul Qadir pun berkata, "Jangan risau, sekarang pulanglah, bawa anak itu pulang." Lalu orang tersebut pun berpamitan kepada Syekh Abdul Qadir dan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, anak itu pun menjadi anak laki-laki.